Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Tega. Di video kali ini saya akan sedikit membahas atau mengulas dan mempraktikkan mengenai konfigurasi IP address, kemudian ada SSH dan SFTP. Yang dibutuhkan untuk konfigurasi kali ini yaitu saya menggunakan VirtualBox karena ini untuk mencoba. Kemudian saya juga menggunakan sistem operasi CentOS 8. Pertama, kita akan buka terlebih dahulu VirtualBox. Nah, kita pilih CentOS yang telah diinstal sebelumnya. Kita klik Start. Harap menunggu sebentar. Kita tunggu sampai nanti muncul untuk login ke usernya. Nah, di sini sudah muncul localhost login. Kita tunggu sebentar. Nah, kita login dengan user root, kemudian enter. Lalu kita masukkan password yang kita buat sebelumnya pada proses instalasi. Masukkan password, enter. Sebelum kita masuk ke konfigurasi IP, kita akan terlebih dahulu mengecek IP apakah sudah dapat atau belum. Jika belum, kita masukkan perintah nano /etc/sysconfig/networkscripts/ifconfig min env0s3. Di sini saya akan tidak menggunakan nano untuk masuk ke interface. Saya akan menggunakan NMTUI supaya gampang dan mudah juga. Jadi si IP langsung menjadi statik. Kita klik NMTUI. Jika kalian ingin masuk ke interface menggunakan script nano itu seperti aplikasi lagi. Kalau di Windows itu kayak Notepad. Di sini kita menggunakan berbasis teks ya. Klik NMTUI, enter. Kita sunting suatu koneksi, enter. Klik sunting. Nah, di sini kalian
IP v4 configuration-nya manual, kemudian alamat IP-nya isikan 192.168.43.37. Saya di sini menggunakan prefix 24. Si alamat IP ini disesuaikan dengan IP yang ada di komputer real. Nah, si gateway sama DNS-nya kita lihat di komputer real dengan mengklik ini network, kemudian option. Nah, kita bisa lihat di sini gateway sama DNS-nya supaya tidak tertukar. Nih, sudah sama. Kemudian lanjut. Kita oke. Mundur. Aktifkan suatu koneksi, kita enter, kemudian aktifkan lagi, mundur, lalu oke. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP dengan mudahnya menggunakan NMTUI supaya kita tidak ribet, kemudian kita cek IP A, bisa juga mengecek IP dengan ipconfig ya. Nah, di sini IP kita sudah dapat 192.168.43.37 prefix 24. Selanjutnya, men-setting IP sudah selesai. Kita ping ke server. Sudah tersambung. Kemudian kita akan ping ke jaringan atau ke Google dengan 888. Sudah terhubung juga, kita akan ping detik.com. Ngeping ini untuk memastikan apakah sudah terhubung ke jaringan atau belum. Sudah. Nah, setelah jaringan terhubung, konfigurasi IP sudah ditentukan, lanjut kita akan mengupdate paket dengan mengetikkan yum update, enter. Kita tunggu dalam proses pengupdatean. Kita ketik Y untuk melanjutkan proses updating. Oh iya, di sini kita menggunakan mode bridge ya. Kenapa kita menggunakan mode bridge? Karena bridge lebih cocok digunakan bagi server yang berbasis CentOS, karena si CentOS tersebut
karena si CentOS tersebut menyediakan layanan klien yang nantinya si klien ada di jaringan akan menerima layanan yang ada di CentOS. Jadi gini, kita perlu koneksi dua arah, di mana CentOS bisa mengakses jaringan luar, begitupun sebaliknya. Jaringan luar bisa mengakses ke CentOS tersebut. Jadi kita mengambil mode bridge tersebut. Gitu. Kalau misalkan kita memilih masuk ke interface menggunakan konfigurasi atau mengetikkan nano spasi /etc spasi /sysconfig spasi dengan mengetik nano spasi /etc spasi sysconfig dengan mengetik nano spasi /etc /sysconfig /network scripts /if cvg min inv0s3, kita akan memasukkan IP di sana, IP address beserta DNS gateway. Nantinya ketika kita masuk konfigurasi, kita merubah bootrootnya dari DHCP menjadi non. Dan ketika IP address yang kita inginkan untuk memastikan gateway benar atau ragu-ragu, kita langsung aja mengeceknya ke komputer realnya. Kemudian lanjut, setelah selesai update, kita akan masuk selanjutnya ke SSH. Apa sih SSH itu? SSH adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di server SSH. SSH juga di server. SSH juga merupakan pengembangan dari Telnet. Selanjutnya, kita masuk ke SSH ya. Sebelum kita lanjut ke SSH, kita akan mengecek IP terlebih dahulu dengan IP A, enter. Sudah muncul IP-nya. Kemudian kita akan cek apakah CentOS 8 ini open SSH atau tidak dengan mengetik yumlist installed yumlist installed tanda garis biasanya berada di atas enter, more, enter. Kita akan cari apakah CentOS ini open SSH atau tidak. Enter saja. Nah, CentOS ini sudah open SSH ya. Kemudian setelah mengecek, kita lanjut
kita masuk ke interface dengan mengetik nano spasi /etc /sshd underscore config. Enter. Kita cari permit root login. Ini kita ganti menjadi now karena supaya nanti si user root tidak akan bisa masuk lagi ke interface ini, karena di sini sudah di now. Kemudian klik ctrl+x y, enter. Setelah tadi kita ganti menjadi now, user root tidak akan bisa masuk lagi ke CMD atau ke PuTTY karena sudah tidak diizinkan. Kemudian kita akan coba masuk ke PuTTY. Di sini saya menggunakan PuTTY ya. Kalian juga bisa menggunakan CMD. Kita masukkan hostname-nya IP address yang tadi kita buat 192.168.43.37. Portnya masih port 22. Oke. Nah, di sini akan pas kita masuk PuTTY akan muncul login. Kita coba untuk login ke root. Kita ketik ssh spasi root IP 43.37. Enter. Kita masukkan password. Nah, di sini si user root tidak akan bisa masuk lagi karena sudah tidak diizinkan. Tadi kita sudah menggantinya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke user yang kedua, yaitu di sini saya menggunakan user Ajeng dengan IP yang sama. Ini sudah masuk. Kemudian kita kita akan mengubah port dari port 22 ke port 49498 dengan mengetikkan untuk masuk ke interface. Ini masih berbasis teks ya. Nano /etc/ssh/sshd underscore config. Enter. Kemudian kita cari port 22. Nah, kita ganti menjadi port 49498, Ctrl X Y, enter. Setelah kita mengganti port, kita akan menginstal yum install policy atau menginstal server atau paket policy. Ketikkan yum install policy Oreo min python min utils
spasi min y. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Kita enter kembali. Nah, ini proses penginstalan Polis. Ditunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah menginstal Polis, kita akan mengecek port apakah sudah berubah atau tidak dengan mengetik cmanage port cmanage port min i garis grip ssh grip salah. Ini pakai min L ya, sorry. Enter. Nah, ini masih memakai port 22 ya. Karena di sini belum terdaftar port 49498-nya, kita akan mendaftarkan port yang tadi kita ganti dengan mengetik cmanage port min A min T SSH underscore underscore port underscore T min P TCP 49498. Enter. Kita akan lihat apakah port sudah terdaftar atau tidak dengan mengetik cmanage port min L garis grip SSH enter. Nah, ini sudah terdaftar portnya. Kemudian kita akan merestart. Kita akan mengetikkan firewall terlebih dahulu sebelum restart. Ketik firewall min cmd spasi add min port 49498 /tcp min permanen.
nen. Enter. Sukses ya. Kemudian kita akan merestart dengan cara service SSHD restart. Selanjutnya kita akan ketikkan firewall cmd reload, firewall min cmd spasi reload. Sorry. Enter. Sukses ya. Konfigurasi SSH sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi SFTP. Sebelum ke SFTP, kita akan cek koneksi dulu ketika ping ke detik.com dan kita ping ke putih dengan menggunakan IP server. Kita ping dulu ping detik.com. Selanjutnya kita akan ping ke jaringan dengan ngeping, ketikan ping 888.8, enter. Sudah. Kita akan ping ke IP server. Kita masuk ke SFTP ya. Ketikan SFTP min p 49, isikan port, usernya aja at 926843.37, enter. Yes. Nah, kita sudah masuk ke SFTP. Kemudian kita sudah masuk ke SFTP. Selanjutnya kita akan membuat grup. Kita membuat grup dengan nama SFTP saja. Selanjutnya kita akan konfigurasi SFTP kita akan membuat grup dengan ketikan grup add SFTP saja. User add kita ganti namanya menjadi Ajeng, menjadi Budi, pasti Budi.
enter. Kemudian kita akan membuat password untuk si Budi. Enter, masukkan password, enter. Kemudian kita akan menambahkan user yang kedua, kita kasih nama Padi. Padi, spasi Padi. Enter. Kita akan menambahkan password untuk si Padi. Enter. Masukkan passwordnya. Good. Selanjutnya, kita akan mengubah kepemilikan menjadi root dengan perintah shown root .2 spasi home slash home slash Budi slash. Enter. Lakukan hal yang sama kepada si Padi. Mengubah kepemilikan menjadi root. Enter. Kemudian kita akan menambahkan hak akses di root dengan ketik chmod 755 spasi slash home slash Budi. Kemudian slash Padi ya. Enter. Kemudian kita akan membuat folder dengan mengetikkan mkdir spasi slash home slash Budi slash data Budi. Oke. Enter. Kita akan buat file juga buat si Padi. Padi. Enter. Kemudian klikkan, ketik John Budi .2 spasi slash home slash Budi slash data Budi slash. Enter. Kemudian lakukan juga untuk si Padi. Enter. Ketikkan chmod 755 spasi home slash Budi slash data Budi slash data Budi slash Padi. Enter. Cabut untuk hak akses untuk mengedit folder hanya di user saja. Kemudian kita masuk ke
interface, nano config. Nah, kita masukkan teks berikut di subsistemnya. Oke, ctrl-x. Kemudian kita restart. Kita masuk ke FileZilla, SFTP 192.168.37, username-nya Budi, password, portnya masukin port yang telah diganti. Nah, ini sudah masuk ya ke file Budi. Kita akan coba bikin data, bikin folder di sini, create directory. Oke. Hasilnya pasti tidak akan bisa. Kemudian kita coba diganti. Nah, ini sudah masuk ya ke file Budi. Kita akan coba bikin data, bikin folder di sini, create directory. Oke. Hasilnya pasti tidak akan bisa. Kemudian kita coba masuk ke folder data Budi, create directory. Oke. Nah, ini bisa membuat folder. Kita akan coba untuk upload file. Ini aja. Upload. Kita akan coba upload file. Pilih file apa saja. Nah, kita upload. Sudah ada. Kita akan coba menghapus. Nah, sudah bisa kan? Lakukan hal yang sama ke user Padi. Selanjutnya, kita akan masuk ke Samba. Sedikit mengulas tentang Samba. Samba adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform, sistem operasi Linux atau Unix dengan mesin Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Samba merupakan aplikasi Linux yang dikenal dengan SMB atau sering disebut Service Message Block Protocol. Kita akan masuk ke konfigurasi Samba. Pertama-tama kita akan menginstal Samba. Selanjutnya kita akan menginstal Samba ya dengan memasukkan perintah sudo dnf install samba min command spasi Samba min client spasi min y enter. Oke, ini proses Samba ya. Proses instalasi Samba. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Ini udah kan? Sistem CTL, status,
SMB. Nah, sudah berjalan, kita masuk ke pengujian, masuk ke run, kita masukkan IP yang tadi kita telah tentukan, IP server. Enter. Nah, foldernya sudah ada.